Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSD Channel, Muhammad Said Didu, Manusia Merdeka Channel. Ya, wah, Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tapi kita mungkin tidak layak kalau kita sambil tertawa-tawa ya bicaranya karena kemarin kita baru saja bicara soal kemarin Morowali ya soal tambang-tambang nikel Cina itu yang ada kemarin ada cerita ada orang satu kampung Anda Nirmana Sile yang terbakar di atas krennya bahkan bersama satu pekerja magang dari Bali ya. Dan baru kemarin terjadi lagi kecelakaan kerja lagi Bang Saididu dan ini juga sebenarnya satu daerah dengan Anda waktu ini dari Tanah Toraja ya orang Sulawesi Selatan juga. Saya Satu satu saya daerah masa Sambo. oh satu daerah dengan Sambo ya ya. Saya jadi saya jujur aja jadi merenung dan memang saya sudah lama mendengar bagaimana soal standar keselamatan kerja dan sebagainya yang nggak bagus di perusahaan-perusahaan Cina ini dan ini saya kira buktinya semacam itu ya karena kita kan banyak perusahaan tambang yang lain kita jarang sekali dengar tragedi-tragedi semacam ini Bang Saidin. Eh, saya sudah mengunjungi hampir semua perusahaan tambang yang ada di Indonesia dan jujur saya katakan memang termasuk beberapa perusahaan tambang China di Sulawesi Tenggara. eh, Memang saya melihat standar keselamatan kerjanya sangat-sangat rendah. Kita punya tambang yang cukup canggih, Freeport yang sudah sejak 67 dan kita tidak pernah mendengar kecelakaan yang cukup besar padahal itu pekerjaan yang sangat-sangat berat dibanding dengan nikel. Nikel itu menggali tanah. Kalau tambang Freeport itu meledakkan batu. Ini tambang Sedangkan batu terbuka lah itu ya yang nikel ya Bang ya. ya nikel itu tanah datar, Nah, nggak ada ininya. Nah, kemudian kita punya Inalum tidak juga pernah Nalum terdengar. ini Jepang ya Bang kalau tadi itu Amerika Jepang, ya tadi ya yang ya Freeport ini Amerika, Nalum ya Jepang, oke. Jepang terus ke tambang nikel yang sama sejak zaman Belanda kita punya aneka tambang, nggak pernah terdengar juga. Itu sejak zaman Belanda. Kemudian kita punya Inco yang Eropa di Sulawesi juga, itu juga tidak pernah terdengar. Kemudian kita punya Newmont di Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara ya, Barat ya. ya Hmm. itu juga tidak pernah terdengar. Jadi yang banyak sekali terdengar kecelakaan kerja ini adalah tambang Cina. Dan yang menariknya adalah bahwa pejabat yang terkait diam semua, diam semua. Jadi kita lihat masuk tenaga kerja asing dari Cina juga diam, kecelakaan kerja diam. Publik bisa bayangkan kampung saya Nirwana Sele perempuan yang menjadi operator kren. Operator kren itu berarti dia di atas tinggi sekali. Kemudian dia 4 jam terbakar, 4 jam terbakar. Betapa kita menyiksa seorang manusia perempuan dan kita diam semua. Kita diam semua. Beberapa waktu lalu juga kita dengar bahwa ada yang tertimbun, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu sopir apa namanya alat berat. Setelah kena alat berat berikutnya baru tahu bahwa ada alat berat yang tertimbun dan ada orang di dalam. Jadi betapa kita sudah menguburkan, kita bisa menyatakan pejabat kita sensitivitas kemanusiaannya hilang akibat apa namanya akibat ada sesuatu dari perusahaan tambang Cina. Kemanusiaannya hilang. Pernah nggak kita mendengarkan ada pejabat menyatakan berduka cita atas korban-korban yang terjadi di PT GNI? Tidak pernah ada, tidak pernah ada. Dan itu warga negara Indonesia, rakyatnya sendiri yang apa namanya yang jadi korban. Hmm. Nah, eh, aturan tambang dimanapun, karena tambang itu adalah KTG-nya, standar keselamatan kerjanya itu sangat-sangat tinggi. Saya pikir orang bisa paham, saya bisa paham betul bagaimana sistem keselamatan kerja yang terjadi di berbagai tambang yang saya katakan tadi. Hmm. Bagaimana sistem keselamatan kerja di Freeport itu sangat-sangat ketat, nggak bisa sama sekali seseorang mengabaikan sedikit pun, itu nggak boleh sama sekali. Nah, Hmm. kita lihat video-video yang ada di menyebar di JNI, saya kaget sekali dia bahwa kadang-kadang ya mengabaikan betul keselamatan kerja tadi. Iya, Nah, ya. nah apa yang terjadi sebenarnya kalau seperti ini?
biasanya standarnya itu adalah tambang itu ditutup dulu Ya. untuk dilakukan audit segalanya, audit keselamatan kerja. Tapi khusus GNI, menurut saya ini harus audit total. Apakah amdalnya benar ada, apakah iupnya ada, karena faktanya GNI ini uh, uh, muncul tambang-tambang baru, tambang-tambang yang tidak berizin atau izinnya bodong, yang bukan Menteri SDM sedang menyatakan banyak sekali ratusan tambang ilegal terjadi di Sulawesi Tenggara. Nah, nikel itu data resmi dari Kementerian SDM. Timbulnya iup baru artinya eh, smelter-smelter Cina yang ada di sana itu adalah beroperasi di atas ini ilegal, di atas tambang ilegal. Nah, sudah beroperasi di atas tambang ilegal, tapi tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang berani menyentuh. Nah, saya salut sekali kemarin Dirjen Pelaksana Harian Dirjen Minerba mengumpulkan data tersebut. Nah, kita paham Dirjen Minerba ini sekarang jadi pelaksana tugas Gubernur Bangka Belitung, Dirjen Minerbanya. Nah, kebetulan Bukas Ini deputi Ridwan Jamaludin ya. 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 Nah, sejak beliau menjabat itu tidak diam sama sekali. Saya paham posisi dia karena sebenarnya dia itu deputi Merinvest sebelumnya. Saya sama-sama teman BPPT, tapi saya agak kecewa karena betul-betul dia tidak melaksanakan tugasnya karena itu. Nah, saya itu adalah tugas Dirjen Minerba untuk memeriksa itu semua, dan Dirjen Tenaga Kerja juga, Menteri Tenaga Kerja juga diam, tidak ada sama sekali. Saya pernah ketemu Wakil Menteri Tenaga Kerja, baru tahu juga saya bahwa ada Wakil Menteri Tenaga Kerja. Itu di acara ILC, menurut saya dia orangnya cukup baik, cukup punya ini. Kalau dia masih mandiri, saya nggak tahu kalau udah ditegur setelah bicara di ILC kemarin, siapa tahu udah ditegur, karena setelah itu diam. Nah, saya harap Wakil Menteri Tenaga Kerja turun memeriksa, melakukan audit tentang K3 di PT GNI. Itu Mas Her. Jadi memang audit ini penting, dan beberapa waktu yang lalu kan kita juga mendengar tuntutan dari para pekerja antara lain soal tadi APD ya, alat pelindung diri itu yang katanya mereka sendiri itu juga harus membeli sendiri gitu, tidak disediakan oleh perusahaan. Ini untuk APD saja itu kan jadi seperti itu, apalagi untuk soal-soal yang lain yang seperti Anda sebutkan tadi itu. Saya melihat bahwa ini memang terlalu dibebaskan oleh negara, melanggar apa saja, tidak ada yang bisa menyentuh. Jadi menurut saya ingin memberikan istilah bahwa PT JNI itu sudah beroperasi di atas karpet yang dengan berbagai pelanggaran itu sudah. Nah, saya tidak tahu kenapa penguasa tidak mau melakukan audit. Saya bisa menganalisis kenapa tidak mau melakukan audit. Satu, bahwa kalau ini terbongkar bahwa memang terjadi pelanggaran yang sangat besar dan pengambil kebijakannya akan kena. Yang kedua, tambang-tambang ilegal yang ada di sana, sesuai berita yang ada bahwa itu milik para tokoh, maka dia akan terbuka juga siapa pemiliknya. Nah, kemudian juga terbuka juga kemana uang selama ini hasil dari tambang tersebut. Apakah kemana alirannya? Karena itu ratusan triliun, 450 triliun uang di situ. Dan yang tertinggal yang dikatakan ini hanya sekitar 10%, berarti hanya 45 triliun. Artinya 400 triliun itu uang itu kemana? Jadi mungkin saja itu yang ditakuti sehingga tidak mau melakukan audit apapun. Bahkan semua membisu, bahkan menjadi pembela PT JNI, terutama Bupati Morowali Utara. Itu menurut saya, suatu saat Bupati Morowali Utara itu diminta pertanggungjawaban atas korban dan pelanggaran PT JNI. Karena dia salah satu pejabat yang harusnya bertanggung jawab. Ya, ya, ya. Jadi menurut Anda dalam hal ini khusus untuk kesehatan ini harus ada audit, tetapi menurut Anda dalam kasus JNI ini tidak hanya berhenti soal audit kesehatan saja ya, menyeluruh ya. Tapi rasanya kok saya nggak terlalu berharap banyak bisa begitu ya Bang Said itu. Saya juga tidak mengharap banyak, tapi sebenarnya begini, sekali itu dihentikan sebulan saja, maka semua belatung-belatung yang hidup di situ akan keluar.
maksudnya kita lakukan audit lingkungannya saja dulu. Kalau ada yang independen yang masuk ya, katakanlah begitu ya. Audit independen dulu waktu kita masih di dalam, kita tuh mengundang waktu kita ngaudit Petral, itu kita mengundang auditor dari Australia. Waktu ini di Kementerian SDM ya, waktu itu ya. Iya, saya waktu di Kementerian SDM Pak Sudirman Said kita mengaudit Petral sehingga kita bubarkan itu auditor Australia, ini terbuka semua kemana uang itu beredar. Nah, ini menurut saya ini harus diaudit, nggak ada jalan lain, Mas. Ini kalau, nah, saya menunggu hati nurani para pejabat untuk menghentikan korban jiwa akibat beroperasinya perusahaan tambang yang diberikan karpet merah dengan berbagai pelanggaran. Itu saya berharap hati nurani terbuka. Oke, kan tapi kita tahu ya sebenarnya perusahaan tambang-tambang nikel yang ini kan yang punya Cina itu bukan hanya JNI ya, tetap yang di tempat-tempat lain juga terjadi hal yang semacam ini ya, Bang Said itu ya. Saya takutnya ini hanya puncak gunung es, yang lain tidak terbuka. Bisa saja karena tambang-tambang ini sangat tertutup, sangat tertutup, dan bisa saja itu terjadi juga di tempat lain yang kita tidak tahu. Di Maluku Utara apakah juga demikian, kemudian di Kalimantan juga akan demikian, kita nggak tahu persis karena kita tahu bahwa berita-berita yang muncul kan biasanya adalah bocoran dari orang dalam, nggak ada yang bisa masuk. Jadi ini saya kira jangan menunggu korban baru lagi gitu ya. Pemerintah harus berani ngambil, bukan berani ya, kira harus mau mengambil langkah untuk melakukan audit ini. Saya pikir sudah harus rapat darurat. Rapat darurat itu antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian SDM untuk melihat ini. Ya. Untuk melihat ini. Kita lihatlah adakah yang bernyali melakukan itu. Ya. Bahwa kalau dia menyatakan saja mau rapat dan ada yang marah, itu ketahuan. Jadi maksud saya saatnya melakukan langkah koreksi untuk mengetahui sebenarnya siapa pemain sebenarnya di balik PTJN. Ya. Pak Yusuf Kalla kemarin kan sudah teriak juga kan. Ini harus diambil alih kembali semua gitu. Ambil alih kembali semua karena Pak Yusuf Kalla paham betul. Sulawesi itu paham betul dan dia tahu betul info seperti apa, aneka tambah seperti apa, Cina seperti apa, dan sudah lama sekali puluhan tahun perusahaan asing ada di Indonesia untuk tambang. Info tuh puluhan tahun, tapi kan nggak pernah masalah. Jadi jangan menyatakan bahwa kita anti asing, bukan anti anti perusahaan yang seenaknya melakukan pelanggaran di Indonesia. Itu begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrolkan topik-topik yang lain ya. Oke, Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.